Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kembali dengan saya pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang jurnal yang sebelumnya sudah saya kirim ke Bapak Tony Setiawan. Pada jurnal ini saya akan membahas tentang kehausan pada roller. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Denny Firmansyah dengan NPM 3220120095. Langsung saja kita akan masuki ke pada pembahasan di mana tugas atau yang saya akan mereview itu tentang studi eksperimental dan analisa laju kehausan roller pada sistem continuously variable transmission atau biasa disebut itu GVT dengan gerakan reciprocation. Mana pada jurnal tersebut sudah disusun oleh Johan Adi Setiawan, Inder Putra, dan Yusuf Kailani dari jurusan Teknik Mesin Institut Teknologi 10 November. Nah, seringnya atau kita masuk ke abstrak, di mana yang sering dilakukan pada atau diperbaikan di GVT itu pada roller. Seringnya ada bergandang roller yang diakibatkan aus, bahkan terkadang roller tersebut mengalami kerusakan perlu ditinjau dari kinematika pergerakan dari roller, laju keausan, dan umur pakai. Di sini yang sering kita perbaiki atau diganti itu di bagian roller sama di swivel. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang keausan pada roller, di mana biasanya umur pakai pada roller tersebut itu bertahan kurang lebih 3 bulan, dan pada sliding bertahan sampai 6 bulan. Dalam penggunaan sepeda motor matic 6 jam sehari dalam 1 tahun. Nah, sebelum kita masuk ke bagian inti, ada pendahuluan, di mana pendahuluan tersebut kita kenal bahwa transmisi otomatis biasa disebut dengan CVT atau Continuous Variable Transmission adalah transmisi otomatis yang notabene karena kita sudah ada perkembangan di bidang otomotif, terutama di bagian transmisi yang dahulunya kita menggunakan gigi manual. Sekarang ada perubahan atau teknologi yang lebih maju, yaitu transmisi otomatis yang kebanyakan juga sudah beralih ke GVT ini. Nah, di sini cara kerja dari GVT itu penggerakan atau adanya gaya sentrifugal, di mana gaya tersebut telah digunakan untuk atau ada pada semakin putaran pada sumbu, maka benda yang berputar akan semakin menjauh, di mana roller tersebut itu menggunakan sistem pada gaya sentrifugal. Nah, selanjutnya ada bagian-bagian pada GVT. Yang pertama itu ada di puli primer,
Nah, di yang kedua ada di bagian pada puli sekunder, di mana puli primer itu yang terdapat di dalamnya salah satunya adalah roller yang nantinya saya akan jelaskan kausan atau menganalisa dari roller tersebut. Dan di bagian pada puli sekunder itu ada komponen yang bagiannya itu ada 4, yang mana ada rumah kopling, ada kampas ganda, ya, dan ada spring. Dan selanjutnya ada analisa kinematika dari pergerakan roller. Di mana ini ada sebuah contoh diagram bebas dari roller yang notabene di sini itu nantinya ada ini roller yang nantinya kalau semakin putarannya cepat atau putaran tinggi itu akan semakin menjauh dari poros. Ini ada diagram lagi. Nah, di sini ada titik lintas kecepatan daripada variator. Ini rollernya itu di sini ada pos mana semakin cepat itu nanti akan menjauh dari pos atau terlempar keluar. Selanjutnya kita menghitung metode laju kausan, di mana kausan tersebut atau biasa kita sebut bahasa Inggrisnya itu wearing, kausan permukaan atau hilangnya material dari satu atau kedua permukaan benda padat pada saat terjadinya gesekan. Jadi untuk kausan itu yang mengakibatkan adanya dua gesekan antara benda yang mengakibatkan kausan antara adanya interaksi antara dua tersebut karena terus menerus bergesekan berinteraksi, maka efeknya itu salah satu benda atau kedua benda tersebut mengalami kausan. Di sini ada rumusan di mana besarannya yang V itu diasumsikan merupakan sliding design, L itu kekerasan material, itu pembebanan yang diberikan, dan W dan sliding factory velocity. Selanjutnya ada metode penelitian. Sebelum kita teliti, alangkah baiknya kita menyiapkan data-data yang akan kita uji. Kita di sini menggunakan spesifikasi motor Honda Vario 125 PGM FI. Ya, di sini ada diagramnya sesuai udah dispesifikasikan. Ini ada spesifikasi material roller Teflon standar Vario. Sini, nah kalau sudah kita siapkan data pengujiannya, kita menyiapkan alat uji spesimen dan spesimen uji serta mengkalibrasi alat tersebut. Karena sebelum kita menggunakan alat atau mau mengukur suatu benda, alangkah baiknya kita dikalibrasi. Guna pengkalibrasian itu untuk membuat hasil ukur itu lebih akurat, lebih tepat. Di sini ada kalibrasi yang ditunjukkan dengan kalibrasi load cell dan kalibrasi kecepatan, di mana menggunakan dengan timbangan badan dan bekas. Kalau di sini udah menggunakan untuk kecepatannya itu udah dimodifikasi demikian rupa. Dalam kondisi aktual roller ini udah kita buat atau kita bikin trainer itu. Nanti di sini ada keterangan waktu
pengujian, dan L itu leading distance, dan yang V itu kecepatan. Ini adalah tabel-tabel yang akan dibuat atau akan sebagai nanti pada kecepatan rendah, menengah, dan tinggi itu akan mendapatkan hasil apa. Pada hasil dan diskusi itu menunjukkan bahwa motor varia 125 PKM FI dengan kecepatan 0 sampai 60 itu mendapatkan waktu 6,03 detik, dan kecepatan 0 sampai 80 itu mendapatkan waktu 11,75 detik. Ini ada rumusan, ini ada di atas ini grafik, dan ini rumusan untuk mendapatkan kecepatan atau di bagian hasil akhir. Di sini juga ada kecepatan posisi titik 0, posisi titik 02, posisi titik 03. Ini mendapatkan bermacam-macam variasi hasil pengukuran. Nah, untuk kesimpulan itu bisa disimpulkan di sini. Yang pertama, kecepatan roller yang berbeda dan waktu yang ditentukan dari proyeksi gambar lintas V1 itu menunjukkan bahwa hasilnya itu 0,8944. Sini bisa dibaca itu dengan gerakan reciprocating itu dapatkan rata-rata nilai laju kausan yang berbeda-beda karena dari bahan ataupun roller tersebut itu pastinya walaupun dengan pabrikan yang sama, namun hasil dari akhirnya itu berbeda-beda. Nah, yang kedua dari hasil perhitungan umur pakai roller, maka hasil pemakaian sepeda motor Matic 6 jam sehari selama 1 tahun didapatkan rata-rata perbandingan umur pakai, di mana roller bisa bertahan 3 bulan dan sliding bisa sampai bertahan 4 bulan. Nah, yang terakhir itu ada daftar pusaka, bisa dilihat pada layar. Itu ada 7 daftar pusaka atau rujukan untuk menganalisa roller tersebut. Nah, sekian saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Karena saya tidak lebih dari manusia biasa, pastinya banyak kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.